Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh cara membuat report dan mencetak report yang ada di Excel. Contoh di sini kita akan mencetak KRS ya. Jadi di sini kita sudah melayout ya KRS, kemudian di sini ada beberapa identitas NIM, nama, dan prodi. Langkah yang pertama, pastikan kita sudah menyimpan alamat ring dari masing-masing data ini. Kita mulai dari NIM. Kemudian ini di sini masih tertulis C11, belum ada namanya, kita simpan dulu. Kita gunakan formula, kemudian name define, kita ketikkan NIM, kemudian scope-nya di KRS. Kemudian ke nama, define name, kita ketikkan nama kecil, scope-nya KRS, prodi, scope-nya KRS. Oke. Kemudian nanti di sini di bawah ini ada tulisan nama mahasiswa. Nama ini sama dengan nama yang di sini. Oleh sebab itu kita cukup menuliskan rumus saja, sama dengan ini. Oke. Nah, di sini kita akan desain kita dalam membuat tabel untuk KRS ini ada sebanyak kurang lebih, kalau saya blok ini kurang lebih ada 15 data. Nah, nanti 15 data ini tentu tidak akan terisi semua, hanya sejumlah mata kuliah. Di sini kita memberikan 15 ini dengan asumsi bahwasanya tidak ada mata kuliah itu yang sampai melebihi 15 ya. Bahkan mungkin paling banyak itu dalam satu semester itu adalah 11 ya, 11 mata kuliah atau 10 mata kuliah. Sehingga nanti kita membuat membuat ring sampai 15 data ini kita anggap cukup, tidak akan melebihi data mata kuliah yang diambil itu tidak akan melebihi dari 15. Kemudian di sini jumlah SKS ini kita gunakan langsung rumus biasa, kita sum ya. Jadi nanti kalau ada isinya di sini otomatis dia akan menjumlahkan. Selanjutnya kita tambahkan di sini tombol input. Nah, di sini tombol ini nanti kita akan gunakan untuk menampilkan memilih mahasiswa yang akan dicetak KRS-nya. Ya, di sini saya kasih nama CMD pilih. Kemudian captionnya pilih mahasiswa. Nah, ini nanti ketika diklik maka akan tampil list untuk pencarian mahasiswa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Visual Basic. Di sini kita akan menambahkan satu form untuk list mahasiswa. Kita properti, kita beri nama FRM list mahasiswa. Nah, FRM list mahasiswa ini nanti mirip seperti FRM list mata kuliah untuk pencarian dan menampilkan data mata kuliah. Ini kita kita bisa copy yang sudah ada ini ya, kita copy, kemudian kita paste di list mahasiswa.
ini. Nah, di sini kita tinggal mengganti, cari mahasiswa, kemudian di sini kode MK kita ganti menjadi NIM, kemudian nama MK kita ganti menjadi nama mahasiswa, SKS kita ganti menjadi prodi. Selanjutnya kita kodenya kita coba samakan dulu, kita copy, double klik, Ctrl A, kita copy, nanti kita tinggal ganti, kemudian list mahasiswa ya, kita paste di sini. Oke. Kita mulai dari ini user form initialis. Ini masih MK ya, jadi ini kita ganti untuk mahasiswa RC MHS, kemudian MHS select bintang from mata kuliah. Nah, di sini nanti mungkin mahasiswanya bisa kita tampilkan langsung pada saat form itu muncul, atau kita kosongkan dulu. Nah, kita coba munculkan langsung saja ya. Cuman ini cara ini mungkin kurang tepat, karena kalau mahasiswanya itu jumlahnya ribuan, mungkin akan agak lambat ya prosesnya. Jadi saran saya sebaiknya pada saat muncul untuk khusus list mahasiswa ini tidak perlu ditampilkan dulu datanya, cukup ditampilkan kosongan ya. Jadi ini tidak saya saya disable ya, disable sampai di sini. Nah, kemudian RC MHS ini juga disable. Yang perlu tetap ada itu adalah ini pengaturan kolomnya ya, bahwasanya list ini nanti menjadi 3 kolom, kemudian kolom bitnya diatur seperti ini, kemudian di bawah ini PP kode MK. Nah, ini mengosongi kode MK untuk list mata kuliah, sehingga untuk mahasiswa ini bukan PP kode MK tapi kita buat NIM. Kita buat variabel dulu public di modul 1, di bawahnya ini kita bisa menambahkan PP kode NIM, PP NIM saja as string. Ini nanti digunakan untuk menyimpan variabel menyimpan data NIM sementara ya. Oke, kembali lagi, sehingga di sini kita ganti PP NIM sama dengan petik-petik. Setelah form inisialis ya, kita coba nah, ini mengganti T cari. Ini adalah text box ketika kita selesai mengetikkan nama ya atau NIM ya. Kita nanti untuk pencariannya itu bisa nama atau NIM ya. Baru di sini kita ganti, kemudian kita sesuaikan, select bintang from mahasiswa. Nah, karena nanti butuh prodi, berarti kita harus melakukan join M titik bintang mewakili tabel mahasiswa, kemudian P mewakili tabel prodi, yang diambil nama prodi from mahasiswa alias M, kemudian left join prodi alias P ya, kemudian spasi dulu, petik, kita taruh di bawah n underscore enter. Kita lanjutkan dengan setelah join on ya, on mahasiswa titik kode prodi sama dengan prodi titik kode prodi, kemudian where M nama
mahasiswa. Nama mahasiswa itu apa? Diwakili dengan, lupa saya. Kita coba. Akademik, kemudian mahasiswa diwakili dengan nama saja. Oke. Where, nama, like, T, cari. Nah, ini kalau mencari nama saja. Kita tambahkan ya, misalnya yang diketikkan itu nim. Jadi kita bisa menambahkan di sini or m.nim sama dengan T, cari, N. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini untuk pengkondisian where-nya itu kita menggunakan dua. Untuk nama itu kita menggunakan metode like. Kalau pengisian kebetulan misalnya ngisinya nim, itu kan isinya angka, kita pakai or, atau ya mnim sama dengan T, cari, sehingga nanti ketika nama tidak ketemu dia akan mencari di nimnya ya, kita gunakan or. Oke, selanjutnya list box clear, kemudian ini MHS, kemudian ini ganti semua MHS. Yang pertama adalah name, kemudian kedua adalah nama prodi. Kita pastikan bahwasanya prodi itu tabelnya adalah nama prodi. Oke, sudah benar. Kemudian RCM HS move next. Oke, selesai. Sekarang di sini list box 1 double klik itu berarti memilih ya, memilih. Ini sudah ganti, bukan PB kode MK lagi, PB nim, PB nim. Oke, kita ke atas. Oh, sudah, berarti sudah selesai. Sekarang kita coba nah, kita double klik ini, CMD pilih, FRM list mahasiswa titik show VB modal. Kita coba dulu, klik, kemudian ini belum ada isinya, kita ketikkan namanya A, enter. Nah, ini ada yang masih salah, nama prodi RCMHS, nama prodinya masih kosong, sehingga ada beberapa data mahasiswa yang nama prodinya masih kosong, sehingga di sini perlu kita tambahkan n petik-petik untuk menjaga error ketika terjadi nol ya. Oke, A. Nah, di sini sudah muncul, mungkin ini tadi prodinya yang masih kosong ya. Oke, misalnya Arjuna, tinggal double klik, nanti harusnya akan muncul di sini ya. Jadi di sini kita tambahkan lagi skripnya yang dipilih mahasiswa. Setelah form list mahasiswa ini muncul, maka kita beri tambahan kode, yaitu if bb nim sama dengan then exit sub. Nah, ini kita mengecek jika variabel pb nim habis form list mahasiswa ini tadi dimunculkan, itu kita cek dulu pb nimnya
kosong atau sudah ada isinya. Jika masih kosong, langsung exit sub, berarti keluar dari sub ini, maka kode yang di bawahnya ini tidak diproses. Oke, kita tambahkan jika pbnim ada isinya, kita membuat apa namanya, record set di sini rcmhs, saya singkat mhs tidak apa-apa, as record set rcmhs sama dengan pt select bintang from mahasiswa. Nah, ini juga harusnya kita menggunakan apa namanya, join m titik bintang koma p titik nama prodi from mahasiswa alias m kemudian left m titik bintang from mahasiswa left join prodi alias p, kemudian bawahnya sambung dengan on m titik kode prodi sama dengan p titik kode prodi, kemudian where mahasiswa titik nim sama dengan pp nim petik. Nah, seperti ini. Kemudian setelah dipilih, kita apa namanya, karena tadi memilih sudah pasti benar ya, maka perintah ini pasti menemukan data mahasiswa, sehingga di sini langsung kita bisa menuliskan ring nim yang sudah kita buat, alamatnya tadi disimpan rcmhs nim, kemudian kita copy tuh 2 3, kemudian nama, kemudian prodi, ini menjadi nama dan ini nama prodi, kita kasih n biar untuk menjaga ketika terjadi data nol biar tidak error. Oke, sampai di sini nanti kita lanjutkan skripnya, kita coba dulu. Oke, mahasiswa, saya gunakan nim ya, ini bisa double klik. Nah, sekarang sudah muncul di sini dan namanya juga sudah muncul karena ini kita bahas kasih rumus sama dengan yang ini. Kalau kita ingin mempertebal di sini tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita lanjutkan skripnya untuk menampilkan data mata kuliah yang ada di sini. Nah, langkah untuk menampilkan mata kuliah ini harus kita bersihkan dulu nanti isinya, barangkali nanti pergantian mahasiswa itu kan harus dihapus dulu isinya. Kita akan menghapus mulai ring berapa ini, ring B15 sampai mana, F29 sampai sini kita hapus. Jadi di sini kita hapus dulu isinya ya, B15 sampai F29. Oke, B15 ring, hapus isi ring B15 sampai F29 titik clear konten ya, yang clear konten kita hanya menghapus isinya saja, tidak formatnya. Oke, kita coba. Misalnya di sini saya tuliskan ya, tuliskan manual, kemudian kita pilih mahasiswa Arjuna, double klik. Nah, ini sudah terhapus dulu, sudah bersih dulu, tapi rumus ini tidak terhapus ya karena tadi sampai F29. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita untuk membuka KRS, dim rc KRS as record set rc KRS sama dengan pt select
bintang from KRS where nim sama dengan pb nim. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan perulangan for, tapi kita bikin BRS awal as long. Kita kasih BRS awal itu sama dengan 14. Kenapa 14? Karena kita akan mulai mengisi itu di sini. Jadi baris awal, variabel baris awal kita beri 14. Nanti datanya itu mulai 15. Oke. Sehingga kita akan menggunakan perulangan for a sama dengan 1 to rc KRS titik record count. Jangan lupa kasih val. Next. Oke, kita akan mengisi dulu dari sel berapa baris yang ke, berarti begini, RC KRS sama dengan BRS awal sama dengan BRS awal ditambah 1. Oke. Atau begini, bisa dibalik juga ya. Jadi BRS awal ini langsung 15 sehingga ini posisinya nanti di bawah. Oke, penambahannya ini di bawah. Setelah ditampilkan baru BRS awal ini ditambah. Oke, sel row index baris yang ke BRS awal mulai 15, kolom yang ke kita akan mengisi nim, berarti tadi mulai kolom B adalah kolom yang kedua sama dengan RCKRS ya, kode mata kuliah maksudnya, kode MK. Kasih ya seperti ini, kita copy 1, 2, 3. Kemudian pada kolom yang ketiga ini adalah nama MK, dan kolom yang keempat adalah SKS. Nah, mungkin nanti SKS nya ada yang belum diisi. Nah, ini juga kurang ya, karena di KRS itu tidak memuat nama MK dan SKS. Seharusnya di sini K titik bintang kemudian koma MK titik nama MK koma MK titik SKS from KRS. Kita joinkan karena di data KRS tidak ada nama mata kuliah, maka harus kita joinkan dengan tabel mata kuliah. From KRS ini alias K, left join mata kuliah alias spasi MK, kemudian petik n underscore, taruh di bawahnya biar kelihatan lanjutannya, on K titik kode MK sama dengan MK titik kode MK, where K KRS ya titik nim sama dengan BB nim. Oke, selanjutnya di sini RC KRS move next, dan di bawah ini kita tambahkan BRS awal sama dengan BRS awal plus 1, sehingga nanti ketika looping ke atas lagi maka BRS awal ini sudah menjadi 16. Oke, kita coba jalankan. Arjuna, nah seperti ini tinggal ngatur saja kalau rata tengah ya. Kemudian SKS kalau ingin rata tengah diatur. Nah, karena dosen dan jadwal ini memang di contoh ini kita tidak
memasukkan data ya, data dosen dan jadwal ya, ini kita kosongi saja. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita menyembunyikan ini ya, menyembunyikan row yang kosong ini. Jadi kalau di sini hanya 2 mata kuliah ya 2, kita coba ya yang lain ya. Tadi Arjuna, coba Budi Raharjo, belum ada KRS nya. Terus Agung, belum ada KRS nya. Terus siapa, Laila, belum ada. Kita coba inputkan KRS nya dulu. NIM Bambang, oh Bambang sudah ada 3. Arjuna kita tambahkan mata kuliahnya. Aswaja, kemudian tambahkan lagi sistem operasi, kemudian tambahkan lagi apa namanya, berapa ini, algoritma sudah PAI. Oke, kita coba Arjuna. Oke, nah di sini kita akan apa namanya, ini ya, menyembunyikan yang tersisa, sehingga ini kita apa namanya, kita hitung dulu. Cara menghitungnya nanti batasnya itu sampai 29 maksimal. Nah, di sini kita masuk ke mana tadi, tombol pilih. Nah, di bawah ini. Oke, kita if dulu ya. Jika BRS awal itu lebih kecil dari 29, then ya, BRS awal ini nilainya kan berubah-ubah. Jadi BRS awal ini nanti nilai terakhirnya melihat di sini ya, melihat di sini. Jika lebih kecil dari 29, then ya kita kasih if dulu. Kita buat perulangan lagi for A sama dengan BRS awal to 29. Next. Maaf salah ya, tidak usah perulangan seperti ini, langsung saja kita akan menghide melalui ring. Jadi ring buka kurung, kita akan mulai ring B. Kita gunakan kolom B atau kolom A sama saja, karena kita akan, yang kita sembunyikan adalah barisnya. B yang ke berapa? B yang ke BRS awal. Jadi ini begini cara nulisnya. Nah, BRS awal, kemudian petik sampai ke B 29 ya, 29 ini kita rows titik height sama dengan 0 ya. Jadi perintah ini nanti akan mengatur tinggi dari baris itu diberi 0. Mulai ring berapa? Ring B. B berapa? BRS awal. Jika BRS nya awal itu nanti 10 ya, berarti B10 sampai B29. Oke, jika BRS awalnya itu mulai 20 ya, mulai 20 sampai 29 akan di height nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita coba jalankan. Pilih mahasiswa Arjuna, double klik apa, sampai B. Nah, ini ada yang kurang pas.
Ini yang salah. Oh, ini jadi bukan rows titik height tetapi langsung row height ya. Row height sama dengan 0. Oke, kita coba lagi. Arjuna, enter, double klik. Oke, kita lihat. Nah, sekarang di sini apa namanya, baris yang tidak terpakai sudah disembunyikan. Nah, sudah disembunyikan. Kemudian kita coba lagi, misalnya Agung tidak ada. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian coba lagi Arjuna lagi. Nah, Arjuna loh, kok tidak ada, padahal Arjuna tadi memiliki mata kuliah. Hal ini karena kita tadi sudah meng-hide atau menyembunyikan baris dengan tinggi sama dengan 0, namun kita belum mengembalikan lagi. Ya, kita belum mengembalikan lagi. Sehingga di sini kita harus mengukur dulu. Ini height-nya berapa sih sebenarnya? Kita ukur dulu dari sini ya, home. Kemudian format height, row height. Oh, ternyata 15. Oke, kita masuk ke pilih mahasiswa lagi. Jadi sebelum diisi atau sebelum di hide itu kita bisa melakukan height-nya harus ditampilkan dulu ya. Mulai B15 ini sudah pasti ya, mulai B15 sampai B29 ini row height-nya 15. Anda bisa atur sesukanya ya, bisa 16, bisa berapa, tinggal sesuai dengan keinginan berapa tingginya. Oke, kita coba jalankan. Arjuna, double klik. Oke, sudah muncul. Jadi sebenarnya tadi ini row-nya itu ditampilkan semua, habis itu disembunyikan lagi yang tidak penting ya. Terus kita coba Bambang, ada 3 MK, SKS-nya 7, bisa dijumlahkan ini 2, 3 itu berarti 7. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencetaknya? Mencetaknya ini bisa kita sebenarnya melanjutkan dari ini dulu. Ini dilanjutkan langsung print atau kita membuat tombol lagi ya. Biar properties CMD preview, kemudian kita tulisi print preview. Kita gunakan ini, double klik. Kita lihat sheet yang ada tulisannya KRS ini adalah sheet 3 ya, di sini sheet 3. Nah, di sini kita tuliskan sheet 3 titik print preview. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini klik print preview. Nah, ini masalahnya di sini tombolnya masih ikut. Nah, biar nanti hanya tulisan kop dan sampai mahasiswa, maka caranya ini kita blok dulu ya. Kita blok, select seperti ini ke bawah sampai nama ya, atau dilebihi 1 juga tidak apa-apa. Saya gunakan sampai nama persis. Kemudian masuk ke page layout, kemudian print area, kita klik set print area. Jadi nanti yang akan dicetak itu adalah area yang di blok saja. Kita coba print preview. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian dosen jadwalnya belum kelihatan ya, kita persempit sedikit sehingga jadwalnya ini bisa muat. Nah, seperti ini. Oke, terus ini kita tulisannya ya. Oke, print preview. Nah, tinggal kita melayout lagi
Kalau kurang pas ya tambahkan layout. Ini kalau di Excel itu lebih enak layoutnya ya, kita bisa ngasih warna. Kemudian kalau ini tampilannya biar bersih, tinggal ini grid line-nya dihilangkan. Terus kolom yang tidak perlu ini di blok, Ctrl Shift ke kanan, langsung di hide kolom. Nah gini, begitu juga yang ke bawah, ini Ctrl Shift anak panah ke bawah, ini bisa di hide rows. Nah, jadi ini tinggal seperti ini. Oke, print preview. Kalau Anda ingin menambahkan lagi tombol print juga bisa. Ini kita kasih nama CMD print, jadi langsung ke printer. Kemudian ini ya print saja, double klik, tinggal mengetikkan C3 titik print out. Nah, jadi print out ini mencetak langsung ke printer. Di sini ada parameter ya, from dari halaman berapa ke berapa. Karena apa namanya, dari halaman 1 ya, pasti satu halaman ya, berarti cukup 1,1. Kemudian koma lagi, copies. Kita akan mencetak berapa kali? Sekali cetak. Kalau misalnya kita nyetak 2 kali ya bisa langsung 2. Jadi dengan perintah ini sheet 3 itu akan melakukan pencetakan ke printer mulai halaman 1 sampai halaman 1, kemudian copy 2. Dia akan langsung nyetak 2 kali. Kalau Anda tidak memberikan parameter seperti ini, maka dia langsung mencetak dalam tampilan yang ada sebanyak copy 1 ya. Oke, copy 1 atau copy 1 tidak usah ditulis, misalnya seperti ini juga tidak apa-apa, berarti mencetak halaman dari halaman 1 sampai halaman 1. Nah oke, ini saya tidak akan ngeklik karena pasti ke printer ya, saya yakin itu pasti bisa itu. Oke, tinggal mengatur ini kolomnya, ini dirapikan ya biar pas. Oke, nah sekarang saya tambahkan lagi dengan ini mata kuliah ya, KRS ini bagaimana caranya kalau kita mengetikkan NIM yang salah begini, NIM tidak ada, itu kemudian muncul list mahasiswa ya, muncul list mahasiswa. Kita masuk ke FRM KRS. Di sini kita double klik, kemudian ya ini dicari, pencarian data ketika nama tidak ketemu. Nah mana ini, nah ini nama tidak ketemu ini. Oke, kita tidak usah apa namanya menampilkan music box lagi ya, langsung kalau tidak ketemu ini PB-NIM, bukan PB-NIM ya, FRM list mahasiswa titik show PB modal. Nah kemudian di sini ya, jadi saya pastikan lagi ini di form FRM KRS, di sini ada sub cari. Selanjutnya ini nanti akan menampilkan list mahasiswa, data mahasiswa. Kemudian apa namanya, dari sini langsung cari tnim titik teks sama dengan pb nim. Oke, nanti tinggal ngenter lagi ya, kita coba jalankan input KRS, misalnya ngetik nim
kok salah, langsung muncul ini cari mahasiswa. Di sini cari mahasiswa, kita tinggal mengetikkan nama mahasiswa Arjuna. Nah, tinggal klik, double klik. Oke, di sini nanti langsung mendapatkan NIM, tinggal enter lagi. Nah, oke. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kemudian kalau kita mencari, setelah mencari nama, kemudian setelah tampil ini tidak perlu enter lagi, tidak perlu enter seperti ini, langsung muncul namanya ya. Bagaimana caranya? Cukup kita tambahkan di sini ya, mana tadi, cari, di bawahnya ini kita suruh keyboard untuk menekan enter. Untuk menyuruh keyboard menekan enter itu kita gunakan script send case, kemudian diikuti karakter enter yaitu CRR13. Jadi karakter enter itu adalah key ASCII-nya 13, ditulis seperti ini, CRR13. Kita coba input, kemudian tampil data mahasiswa, kita lakukan pencarian, selamat, double klik. Nah, dia langsung muncul Bambang ini. Oke, tidak lagi menekan enter. Misalnya lagi Arjuna. Nah, sudah muncul, tinggal mengatur data mata kuliahnya. Oke, demikian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.